Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Hidup untuk Tuhan, Kebebasan dalam Kekristenan. Hidup untuk Tuhan, kebebasan dalam kekristenan. Roma pasal 14 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, baik kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita sering dihadapkan pada pilihan yang menguji kebebasan kita dalam Kristus. Dalam Roma 14, Paulus mengingatkan kita tentang bagaimana hidup sebagai milik Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Mari kita gali lebih dalam apa artinya hidup bagi Tuhan dalam konteks ini. Bagian 1, konteks dan latar belakang. Roma 14 ayat 1-7. Paulus menulis kepada jemaat di Roma yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Ada perbedaan pendapat tentang makanan halal dan haram. Hari-hari tertentu. Paulus menekankan pentingnya tidak menghakimi atau meremehkan satu sama lain dalam hal-hal yang tidak esensial. Roma 14 ayat 1-3. Fokus utama adalah membangun komunitas yang saling menerima, bukan menciptakan perpecahan. Bagian 2, analisis ayat. Roma 14 ayat 8. Jika kita hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan berarti tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri atau opini orang lain. Ini menunjukkan ketergantungan total pada Tuhan, mengakui bahwa hidup kita adalah miliknya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Bahkan kematian pun tidak memisahkan kita dari tujuan ini. Kita tetap milik Tuhan, menunjukkan harapan akan kebangkitan. Ini mengingatkan kita bahwa
hidup kita memiliki makna abadi, bukan sekedar eksistensi sementara. Jadi baik kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Fokus kita adalah pada relasi dengan Tuhan, bukan pada aturan atau penilaian manusia. Ini membawa kebebasan Kristen, bebas untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu memuliakan Tuhan. Bagian 3, aplikasi teologis. Milik Tuhan berarti hidup dengan integritas dalam hal-hal yang tidak esensial, makanan atau hari. Jangan biarkan perbedaan menjadi penghalang. Fokus pada kasih dan penerimaan. Roma 14 ayat 15. Dalam hal-hal esensial iman pada Yesus, tetaplah teguh dan memuliakan Tuhan. Hidup untuk Tuhan berarti melayani sesama, seperti Kristus yang hidup bagi orang lain. Markus 10 ayat 45. Kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Tuhan. Pertanyaan, apakah hidup Anda menunjukkan bahwa Anda milik Tuhan? Anda dapat merenungi dan menjawabnya. Jika Anda belum menjalani kehidupan sebagai milik Tuhan, renungkan dan mulai katakan dan tindak lanjuti bahwa hidup Anda adalah milik Tuhan. Hidup dan mati Anda adalah milik Tuhan. Bagian 4, aplikasi praktis. Periksa prioritasmu. Apakah Anda hidup untuk menyenangkan Tuhan atau manusia? Berarti ambil langkah kecil untuk melayani orang lain dengan penuh kasih. Jangan menghakimi, tetapi muliakan Tuhan. Terima orang lain dengan kasih. Fokus pada apa yang menyatukan kita, yaitu Yesus yang menyatukan kita. Doakan satu sama lain. Bangun komunitas yang mendukung, bukan pemecahan. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, sebagai milik Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dengan tujuan yang jelas, memuliakan Dia dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka. Kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari hidup dengan kebebasan dan kasih yang berpusat pada Kristus. Tuhan, terima kasih karena kami adalah milik-Mu. Bantu kami hidup dengan tujuan yang jelas, fokus memuliakan Engkau dalam segala hal. Isi kami dengan kasih untuk melayani sesama, dan bantu kami tidak terikat pada penilaian manusia. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Raja, Bapa yang berkuasa dan mulia, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Hari ini Tuhan mengajar kami tentang hal indah, bahwa hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Hidup untuk Tuhan, kebebasan dalam kekristenan. Bahwa hidup dan mati kami, jika kami hidup, kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku milik Tuhan, kita milik Tuhan, semua kami milik Tuhan. Terima kasih. Jadi hidup kami dan mati kami adalah milik Tuhan. Berarti kami punya relasi dengan Tuhan. Tolong kami Bapak, supaya kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu ini, agar kami tahu kami hidup dan kami mati, kami adalah milik Tuhan. Jadi kami hidup adalah menjadi milik Tuhan untuk melayani sesama, melayani Tuhan lewat sesama kami. Tolong kami Bapak, berikan kekuatan kami, berikan hikmat, kepintaran, kepandaian, biar kami mengerti tentang firman-Mu, supaya kami hidup untuk Tuhan dan mati pun untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Tolong berkati
kami semua yang mendengarkan siaran program ini, supaya kami mengerti bahwa kami hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan bangsa negara Republik Indonesia ini, biar pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri, TNI, dan kepemimpinan yang terkait dalam bangsa ini, bahkan setiap rakyat pada bangsa Indonesia ini, biar menyadari bahwa hidup dan mati mereka adalah milik Tuhan. Mereka harus percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pemilik hidup. Tolong Bapak, berkati bangsa ini, berkati lautannya, berkati daratannya, berkati udaranya, berkati hasil perikanannya, berkati hasil pertambangannya, berkati hasil pertaniannya, biar semua menjadi milik Tuhan dan diberikan kepada kami umat yang ada pada bangsa Indonesia ini, yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, bangsa Indonesia ini menjadi milik Tuhan, bangsa ini menjadi milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok manapun dalam dunia ini, biar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan mereka percaya, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami melayani Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang diselamatkan siap bersama dengan kami umat percaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus dari segala zaman sujud menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Neraka kosong, neraka yang tinggal hanya tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian, keamanan bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, saling mengasihi, saling menghargai, karena mereka sama-sama adalah milik Tuhan. Hidup dan mati mereka adalah milik Tuhan. Biar negara-negara aman, bangsa-bangsa aman, semua percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melayani Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi keluarga ini, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Gereja Tuhan di kota besar, di kota kecil. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati para pendeta, para gembala jemaat, berkati para umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan, biar gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Lewat gereja Tuhan, banyak orang yang boleh diselamatkan, dimenangkan bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan dibanjiri dengan jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi, khususnya sama berdoa untuk sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem organisasinya, Tuhan berkati sistem kurikulumnya, Tuhan berkati para stafnya, para pemimpinnya, para dosennya, dosen S1, S2, dan S3. Tuhan berkati para mahasiswa S1, S2, S3. Tuhan berkati semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa para mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik lewat program S1, S2, dan S3. Biar semua yang diajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel memuliakan Tuhan. Basic pengajarannya itu nama Yesus yang dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan produk yang dihasil dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, yaitu lulusan S1, S2, dan S3, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, pemimpin dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Keluarga Kristen, mungkin mereka di dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen, biar persatukan kembali suami dengan istri,
orang tua dengan anak-anak, biar semua bersatu. Keluarga Kristen bergandeng tangan untuk datang beribadah kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam rumah Tuhan di gereja. Dan keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, lewat lingkungan mereka, tempat tinggal mereka, lingkungan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia, menjadi model, membawa salam bagi dunia. Lewat keluarga Kristen, banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang boleh dimenangkan bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja keluarga Kristen menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada. Kami dengan nama Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit apapun yang dalam tubuh kami, penyakit di kaki, di tangan, di mata, mata katarak, mata, penyakit retina mata, glaukoma mata, Tuhan berkat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit diabetes, penyakit di pankreas, di saluran kemih, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit di prostat, nama prostat, penyakit apapun yang terada dalam tubuh kami, penyakit saraf kejepit, penyakit demam berdarah, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh cara darah, curuhan darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu, dan oleh bilur Yesus Kristus. Kami yang percaya itu sudah disembuhkan, kami yang percaya sudah dipulihkan, kami yang percaya telah sehat kembali, kami bisa berdiri dan berjalan oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami disembuhkan, kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat, kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya kepadamu Bapa, umatmu yang percaya, semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh kasih, berkat, anugerah, dan perlindungan, penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, memberkati setiap apapun yang kita kerjakan jika sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Hidup untuk Tuhan kita bahasa dalam